Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya kasihi. Tiada hari tanpa henti. Sengkuni-sengkuni politik di bangsa ini selalu nyinyirin Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarganya. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyajikan kepada pemirsa sekalian bagaimana kita mendengar nyinyiran dari seorang Denny Indrayana, dari seorang Amin Rais, dan semua itu dikecam keras oleh Ketua PBNU. Saudara, semakin hari dunia politik di tanah air ini semakin menarik dan semakin seru. Tetapi kita yang mencintai bangsa ini, kita yang mencintai NKRI ini, jangan pernah berhenti untuk melawan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang kedua, saya berbeda. Yang membegal bukan Johnny Allen, Presiden Jokowi. Di mana-mana saya katakan, kalau orang mengatakan Muldoko yang membegal, bukan. Ini Presiden Jokowi membiarkan orang mencopet partai orang lain, membiarkan orang membegal partai orang lain. Bagaimana bisa dikatakan itu hak politik? Pembegalan itu kejahatan, pencopetan itu kejahatan, pembiaran itu artinya kesalahan, dan yang membegal berarti Presiden Jokowi. Sesimpel itu, dan itu bisa dibaca dengan berbagai langkah kenapa Presiden ingin hanya 2 capres. Kalau memang ada apa-apa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara, Nahdlatul Ulama tidak akan tinggal diam. Kita akan bergerak dengan segala kemampuan yang kita punya untuk sungguh-sungguh menjaga, mengupayakan keselamatan. Kalau memang ada apa-apa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara, Nahdlatul Ulama tidak akan tinggal diam. Kita akan bergerak dengan segala kemampuan yang kita punya untuk sungguh-sungguh menjaga, mengupayakan keselamatan. Kedua putra Jokowi sedikitnya memiliki 24 perusahaan dan mayoritas usahanya memang usaha rintisan. Ada nama keluarga Gandhi Sulistianto, Dirut Grup Sinarmas, dan konglomerat senior Theodor Permadi Rahmat. Nah, Gibran dan Kaisang tengah membangun usaha induk lewat bendera PT Harapan Bangsa Kita. Bisnis kuliner Gibran bernama Mangkokku disuntik dana awal sebesar 2 juta dolar Amerika, lebih kurang 28 miliar rupiah, oleh firma modal Ventura bernama Alpha JWC Ventures. Firma modal Ventura ini juga menambah lagi suntikan dana sebesar 5 juta dolar Amerika, ya sekitar 70 miliar rupiah. Singkat kata, kedua anak Presiden Jokowi ini memang sudah dirangkul oleh para konglomerat WNI. Yang harus kita waspadai adalah modal sejumlah konglomerat WNI sudah masuk menerobos ke dalam keluarga Pak Jokowi Presiden. Implikasi politiknya tentu dapat jauh sekali. Di jantung kekuasaan sudah bersemayam kokoh, kuat sekali bersemayam, yakni sebagian konglomerat yang saya duga keras kesetiaannya terakhir bukan pada Indonesia tapi pada Tiongkok daratan. Sudah lama saya menduga dan kini makin yakin bahwa agenda besar Cina adalah mencaplok Indonesia. Mula-mula lewat debt trap, jebakan hutang, kemudian akhirnya ya. Nah, kita ngomongin orang tua yang gak ada gunanya. Ya, jadi belum lama Mbah Amin Rais bersama teman-temannya yang lucu-lucu itu ceritanya bikin jumpa pers, ya. Lalu bilang mau mengerahkan rakyat alias people power dan juga mau ngacak-ngacak Solo. Pernah membangun aja nggak pernah. Kok mau ngacak-ngacak? Min, amin.
Kok saya jadi ingat anak tetangga saya. Kalau nggak dikasih jajan cilok itu ngamuk, ngacak-ngacak kamar mandi. Ya entah sudah berapa episode saya ngonten soal Amin Rais. Tapi sepertinya orang tua yang sudah bau tanah ini awalnya saya kira cuma sekedar gelandangan politik yang mau menghabiskan masa tuanya berlakon seperti Sengguni. Tapi sepertinya kalau tokoh wayang Sengguni itu benar-benar ada, pastinya Sengguninya yang tersinggung disamakan dengan Mbah Amin Rais. Amin. Kita tengok ke belakang sebentar. Sebenarnya Mbah Amin Rais ini juga nggak terlalu berguna, bahkan di masa reformasi dulu. Dia cuma menang tampil saja, karena sering tampil jadi seolah tokoh reformasi. Apa yang dia lakukan ketika reformasi dulu itu sebenarnya juga nggak lebih banyak dari yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko misalnya. Itu pun Amin Rais sudah mendapat banyak keuntungan dari buah reformasi. Dia sempat jadi ketua MPR di zaman Presiden Gus Dur. Ketua MPR, meski waktu itu nggak banyak manfaatnya. Amin. Ya, nah ini menurut saya Amin Rais tidak banyak peran melengsarkan Soeharto atau Orde Baru. Dia malah banyak peran waktu melengsarkan Gus Dur. Amin. Itulah kenapa kemudian keluar kalimat sakti dari Gus Dur. Saya menyebutnya sebagai kutukan kepada Amin Rais, yaitu bahwa kelak kalau Indonesia ini maju, Amin Rais bukanlah bagian dari orang-orang yang memajukan Indonesia. Dia hanya bakal jadi gelandangan politik. Amin. Dan sepertinya apa yang Gus Dur ucapkan dulu sekarang mulai jadi kenyataan. Mbah Amin Rais mulai nggak jelas kelakuannya. Dulu katanya tokoh nasionalis, tapi bikin partai yang mendukung politik identitas. Dulu katanya setia kepada Pancasila, sekarang bergaulnya sama marketing khilafah. Dulu katanya anti KKN, tapi di partai yang dia dirikan, Partai Umat itu, ketua umumnya adalah menantunya. Dulu katanya anti cendana, menyerukan penjarakan Prabowo, tapi sekarang satu barisan. Dulu mengkritik pendidikan Indonesia mahal, tapi Amin Rais punya bisnis sekolah yang SPP-nya sangat mahal. Amin. Ya, Mbah Amin Rais pakai gaya-gayaan, menyerukan people power. Dia sendiri saja udah tanpa power. Terbukti kemana-mana bawa power bank. Kalau ada aktivis atau demonstran menyerukan people power, itu lihat-lihat sikon dulu, Mbah. Sikon negara, sikon gimana pemimpin negaranya, sikon bagaimana perekonomiannya tumbuh secara nasional, sikon gimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap presidennya, sikon gimana demokrasi berjalan, dan yang paling penting, Mbah, sikon Mbah Amin sendiri. Kalau semua faktor itu nggak ada satupun yang kira-kira membuat rakyat cemas terhadap keadaan, nggak ada faktor yang membuat sebagian orang-orang itu menuruti kemauan Mbah Amin Rais yang nggak ada gunanya itu, yang ngapain orang repot-repot ikut komando Amin Rais? Orang-orang di luar sana lagi sibuk, Mbah. Orang-orang di luar sana punya pekerjaan semua, nggak kayak Mbah Amin Rais. Orang-orang di luar sana punya kegiatan yang berguna. Mereka nggak ngumpet, mereka nggak sembunyi dari keadaan, mereka nggak sempat nganggur karena mereka para pejuang hidup. Mereka nggak sempat luntang lantung karena hidup nggak cuma digunakan buat nyinyirin pemerintah yang belum tentu salah. Hidup nggak cuma digunakan buat ngumpul sama orang-orang yang nggak waras, lantas jumpa pers dan lalu teriak-teriak mau menggulingkan pemerintah. Mbah Amin sebenarnya sudah ambil jalan yang tepat untuk berjuang, yaitu ketika membuat partai Gurem. Maksud saya membuat partai umat. Saya termasuk yang memuji akhirnya Mbah Amin Rais menemukan pelabuhan terakhirnya dalam berpolitik. Meski memang partai umat ini daripada kegiatan positifnya lebih banyak dramanya. Belum apa-apa kadernya sudah pada keluar, belum lama kok udah keluar. Amin. Kalau saya lebih melihat soal Mbah Amin Rais dan people power-nya ini adalah semacam halusinasi tingkat akhir dari Amin Rais dan juga kroco-kroconya.
Apa kekuatan Amin Rais sekarang? Apa yang membuat 80% lebih rakyat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu berbalik mengikuti Amin Rais yang hidupnya saja nggak jelas itu? Nggak ada alasan orang mengikuti ajakan Amin Rais, nggak ada alasan kuat orang mau mendengarkan Amin Rais, dan nggak ada orang waras manapun yang sudi ikut jejaknya Amin Rais. Bahkan saya yakin anak-anaknya aja ogah. Sekarang bagaimana kalau situasinya kita balik? Min, gimana coba? Kalau situasinya dibalik, bagaimana kalau 80% lebih pecinta Pak Jokowi atau sekitar 150 juta orang itu menyerukan kandangin Amin Rais? Apakah Amin Rais akan masuk kandangnya dan menghabiskan hidupnya di sana? Ini pertanyaan kita buat Mbah Amin Rais. Dan tentu sebagai orang yang bermartabat, kita hanya bisa minta ke Pak Jokowi seperti biasanya. Pak Jokowi, kasihanilah Mbah Amin Rais. Karena dia sudah uzur, Pak. Karena Amin Rais sudah sangat tua renta. Mungkin saja dia nggak tahu apa-apa dengan yang dia ucapkan itu. Mungkin saja Mbah Amin Rais itu khilaf permanen. Maafkan Amin Rais, Pak Presiden. Dia hanya sekedar membacot tanpa dasar. Dia hanya sekedar mangap tanpa mikir. Maafkan kakek tua itu, Pak Jokowi. Dia memang sangat menyebalkan, tapi kami sayang kepadanya, Pak Presiden. Dia memang sangat tak berguna, tapi kami masih menyisakan rasa kasihan kepadanya. Dia memang sangat memuakkan, tapi biar saja kita beri kesempatan dia menikmati hidupnya. Jangan kita kubur sebelum dia meninggal, Pak. Aman kan? Kenapa nggak demo tuh kalian? Dia sudah jelas-jelas menistakan agama, mengganti azan dengan ayah halal jihad. Kenapa kalian nggak demo? Yang kayak gini ngapa kalian nggak demoin? Lagian ya, kok kakek tua nggak laku, sudah nggak berarti ya. Apa people power kamu tuh sudah tidak ada tenaga, sudah tidak ada power, sudah tidak ada lagi orang yang mau dengerin kamu. Malah kamu yang diserang orang. Nggak ada, aku nggak mau nuruti omongan kau. Ngapa kau? Biarlah Jokowi tetap presiden. Kalau bisa Jokowi presiden seumur hidup. Mau apa kau? Gak ada rakyat Indonesia mau people power. Malu. Gak laku lagi sudah omongan kau tuh. Gak laku sudah. Udah Solo, gimana tuh Solo? Mau diacak-acak Amin Rais loh. Dan kawan-kawan. Aduh, diundang ke Jakarta. Suruh fight 1 lawan 1. Mau ngacak-acaknya Solo. Mau lu apa sih? Hah? Lu kalau berani ngajak-ngajak Solo, lu sendirian aja, nggak usah ngajak-ngajak warga, nggak usah ngajak-ngajak rakyat. Karena menurut gua rakyat tuh sekarang udah pinter. Yang tolol cuman masih lu doang, Amin. Egi, mau ngapain lu ngelengserin Jokowi? Masa jabatan Jokowi itu tinggal berapa bulan lagi, nggak perlu lengser-lengserin. Ya, lu buru-buru deh taubat. Aroma lu aja udah bawa tanah. Gak usah ngadi-ngadi lo. Belakangan Pak Amin akan mengerahkan massa atau people power untuk menjatuhkan Jokowi. Itu massa yang mana? Ini Pak Amin semacam lagi-lagi saya anggap mengalami halusinasi. Dia membayangkan seperti zaman Pak Harto. Memang zaman Pak Harto itu kan masyarakat sudah sedemikian tertekan sehingga ada semacam kemarahan massal gitu ya. Ketika digerakkan kekuatan massal itu gampang karena kekecewaan massal. Dan sekarang ini kan ketika kita melihat hasil survei beberapa lembaga survei itu kepuasan terhadap Jokowi kan sangat tinggi. Artinya apa? Ya lagi-lagi saya katakan mungkin pemerintahan Jokowi tidak sempurna, ada kekurangannya, tapi tidak sebahaya itu, tidak sengerikan itu, tidak sengeri itu gitu loh. Setuju itu ya, kalau Pak Jokowi ketemu Pak Amin Rais itu saya kira penting ya, karena saya kira sudah terlalu overdosis hujatan-hujatan yang terlontar gitu ya. Kalau ketemu ini akan menyejukkan suasana, tetapi BPIP itu kan bukan lembaga politik, mempertemukan itu kan lembaga politik kan ini. Biar lembaga resmi aja, BPIP ke situ mungkin tidak, karena misalnya ya saya agak ngeri juga terakhir kapan tuh 2 hari lalu Pak Amin bilang menuding fotonya Jokowi ini akan diturunkan oleh Allah gitu. Nah kalau besok ini tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah.
Iya kan, kalau ini tidak turun kan? Iya makanya. Enggak, maksud saya berarti omongan Amin ini tidak diridhoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Pak Amin tuh sering terlanjur begitu, lalu sering bilang ongkang-ongkang. Dia dulu juga gajinya besar dan rasanya gaji kami yang di BPIP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi, tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Kami tidak ada. Ayo, sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi ketua MPR gimana? Tapi Pak Amin guru saya, nih saya minta maaf Pak Amin. Tetapi rasanya saya harus mengklarifikasi, terutama yang menyangkut untuk saya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cuplikan-cuplikan video tadi adalah bukti nyata bahwa kelompok-kelompok atau sengkuni-sengkuni politik seperti Denny Indrayana dan Amin Rais itu adalah orang-orang yang saat ini sedang sakit hati. Mereka adalah manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dikerjakan atau atas apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu lalu ketika Amin Rais berkoar-koar soal people power, dia malah dikecam oleh Timur Indonesia Bersatu yang ada di Bogor. Mereka siap untuk menjadi orang-orang atau garda terdepan di tanggal 10 Agustus nanti jika benar Amin Rais bersama kawan-kawannya itu ingin menjalankan aksi people power. Selain itu, dalam muatan video tadi kita juga menyimak bagaimana tanggapan dari Ketua PBNU. Dengan suara yang lantang, dia bersuara keras bahwa siapapun yang akan mengganggu perdamaian negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka NU akan menjadi garda terdepan dalam menjaga bangsa ini. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa kelompok-kelompok atau sengkuni-sengkuni politik di bangsa ini hanya ada segelintir orang. Merekalah yang selalu menjadi provokator. Merekalah yang selalu menjelek-jelekan pemerintah. Padahal yang sesungguhnya ada 81,7% rakyat Indonesia saat ini sangat puas dengan kepemimpinan, dengan kinerja dari Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya 80 lebih berbanding 19, lebih. Saya yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas, sudah sangat pintar dalam menanggapi, dalam mencermati semua informasi-informasi. Yang goblok hanyalah pengikut-pengikut Amin Rais itu. Yang somplak hanyalah pengikut-pengikut Amin Rais itu. Yang otaknya tidak waras seperti orang yang lagi sakit jiwa
hanyalah orang-orang yang saat ini berdengkol atau bersekongkol dengan sengkuni-sengkuni politik itu. Saudara, saya tidak pernah bosan-bosan mengajak kita semua untuk selalu berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Ingat, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil dari perjuangan panjang oleh para pahlawan bangsa. Mereka telah mengorbankan tetesan darah dalam menjaga demi membela NKRI ini. Tugas kita saat ini hanya menjaga dan merawat, serta kita harus mampu untuk melawan manusia-manusia brengsek, manusia-manusia bangsat dan biadab yang mau memporak-porandakan perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Salam waras untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.